Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurya Ramadhani dari MKS 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tabungan. Pengertian tabungan. Tabungan dalam ekonomi makro Islam adalah bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis pakai untuk konsumsi. Maksudnya adalah bahwa dari total pendapatan seseorang setelah dikurangi kewajiban seperti zakat dan pajak, pendapatan disposable, sebagian yang tidak digunakan untuk konsumsi barang atau jasa, dapat disimpan sebagai tabungan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi tabungan. Yang pertama, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar insentif untuk menabung. Artinya, bahwa ketika tingkat suku bunga meningkat, orang cenderung lebih terinovasi untuk menabung, karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi hubungan ini seperti imbal hasil yang lebih tinggi. Yang kedua, pendapatan disposable. Pendapatan yang tersisa setelah pajak berpengaruh langsung pada jumlah tabungan. Artinya, bahwa jumlah uang yang bisa ditabung oleh seseorang sangat bergantung pada seberapa besar pendapatan yang tersisa setelah semua kewajiban pajak dibayar. Jadi, semakin besar pendapatan disposable, semakin besar pula kemungkinan untuk meningkatkan tabungan. Faktor yang terakhir, ada preferensi konsumsi. Jika preferensi untuk konsumsi lebih tinggi, tabungan akan lebih rendah. Hal ini mengacu pada hubungan antara preferensi konsumsi individu dan keputusan untuk menabung. Dalam ringkasan, semakin tinggi preferensi konsumsi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menghabiskan uang dan menghabiskan tabungan, karena mereka lebih memprioritaskan kepuasan segera daripada perencanaan keuangan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis tabungan. Yang pertama, tabungan pribadi. Tabungan oleh individu atau rumah tangga. Tabungan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli barang, mempersiapkan dana darurat atau tujuan jangka panjang, seperti pendidikan atau pensiun. Yang kedua, tabungan nasional. Jumlah keseluruhan dalam suatu negara termasuk tabungan pemerintah dan sektor swasta. Tabungan nasional mengacu pada jumlah keseluruhan tabungan yang dimiliki oleh berbagai sektor dalam suatu negara, termasuk sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jumlah keseluruhan tabungan nasional memberikan gambaran tentang kemampuan negara untuk berinvestasi dalam pembangunan ekonomi tanpa mengandalkan pembiayaan eksternal. Teori tabungan yang terakhir ada pendapatan. Pengaruh terhadap tabungan semakin besar pendapatan, semakin besar kemungkinan orang untuk menabung. Pernyataan tersebut berarti bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar, mereka cenderung lebih banyak uang yang bisa disisihkan setelah memenuhi kebutuhan pokok mereka. Namun, ini juga tergantung pada gaya hidup, pengeluaran, dan kebiasaan individu dalam mengelola keuangan. Yang terakhir, ada teori Keynes. Tabungan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan tetapi pada tingkat yang lebih lambat. Artinya, proporsi pendapatan tambahan yang disimpan, marginal propensity to save, lebih kecil dibandingkan dengan yang dibelanjakan. Dengan kata lain, orang cenderung menghabiskan sebagian besar dari pendapatan tambahan mereka, sehingga walaupun tabungan bertambah, persentasenya dari total pendapatan justru semakin kecil. Itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.